Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Bilal. Welcome back to my channel. Buat kalian cowok-cowok kesepian, cowok-cowok yang gak punya pasangan, hati-hati nih. Ada sebuah kisah dari seorang wanita yang menghabisi nyawa laki-laki kesepian. Nah tapi geng, sebelum lanjut, please banget jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan jangan lupa juga di follow Instagram gue. Kisah Belle Garnes, seorang gadis petani yang menghabisi nyawa laki-laki yang kesepian. Belle Garnes adalah seorang gadis petani yang merupakan seorang pembunuh berdarah dingin. Dia membunuh banyak korban. Dia membunuh korbannya hanya demi memperoleh harta benda serta kesenangan dirinya sendiri dan keserakahan hawa nafsunya. Menurut berita, Belle Garnes telah membunuh kurang lebih 42 nyawa laki-laki. Dan yang paling mengenaskan gengs, dia membunuh korbannya ini hanya demi sebuah keserakahan harta bendanya aja. Nah gengs, menurut beberapa sejarawan, kalau si Belle Garnes juga, dia tega ngebunuh kedua anaknya, diracuni, hanya demi mendapatkan uang asuransi jiwa dari pihak asuransi atas nama kedua anak yang tersebut gengs. Lu bayangin gak sih gengs, ada seorang ibu yang tega ngebunuh anaknya hanya demi mendapatkan uang asuransi jiwa atas nama kedua anaknya itu. Bener-bener gila gitu ya. Bener-bener ngelebihin kejiwaan, keibuan dari seekor binatang. Kayak binatang aja dia sama anaknya sendiri bakal sayang kan, bakal bener-bener ngelindungin. Tapi ini ada seorang ibu yang rela ngebunuh anaknya cuma demi uang doang. Nah, kematian anak-anaknya ini gengs dilaporkan atas sebuah penyakit colitis. Tapi setelah diperiksa, ternyata gejala yang ada di anaknya ini bukan karena penyakit colitis tersebut, tapi lebih kayak ke keracunan atau diracun yang mengakibatkan si anak ini meninggal dunia. Padahal gengs, si Belle Garnes ini dia bukan orang-orang miskin lah gitu ya, bukan dari kalangan orang-orang bawah, tapi dia emang orang-orang standar ke atas lah gitu ya. Tapi karena memang dia punya hasrat, punya gangguan hati kayak jiwa kali nggak ngerti ya, yang bener-bener dia itu memang mencari harta yang banyak. Nah sebenarnya dia ini lahir di Norwegia, tapi setelah besar akhirnya dia pindah ke Amerika Serikat. Dan setelah di Amerika Serikat nih, dia itu menikahi seorang pengusaha asal Chicago dan akhirnya dia menetap di sana. Nah setelah dia berhasil tadi nih ngebunuh kedua anaknya, lalu otak liciknya keluar lagi gengs. Tanpa mikir panjang gengs, akhirnya si Belle Garnes ini melakukan tindakan hal yang paling bodoh. Dia rela ngebakar bisnis keluarganya hanya demi bisa mengklaim uang asuransi perusahaan tersebut. Nah, kegilaan akan harta benda yang banyak bukan cuma sampai di situ doang gengs. Nah, banyak yang berspekulasi di balik kematian suaminya ini adalah ada seorang pembunuh, yaitu Belle Garnes sendiri, yaitu istrinya sendiri. Karena kematian suaminya ini emang bener-bener aneh banget, gak masuk di akal, tiba-tiba bisa mati. Nah awalnya geng, si Belle ini dia kayak ngejebak gitulah, ngejebak seorang laki-laki parubaya. Nah setelah si Belle ini ngejebak laki-laki parubaya, akhirnya dia pura-pura jatuh cinta lah sama si cowok ini. Namun geng, ketika si cowok ini mulai jatuh cinta dan mulai terpikat oleh pesonanya si Belle Garnes ini, akhirnya si cowok ini ternyata menemui ajalnya sendiri. Nah, biasanya kematian cowok-cowoknya ini nih, matinya ini lewat peristiwa-peristiwa yang kecelakaan yang emang gak masuk di akal banget lah gitu. Dan ketika si suaminya ini meninggal, akhirnya si Belle Garnes ini akhirnya nikah lagi. Dan ketika suaminya meninggal lagi, dia nikah lagi. Dan terus kayak gitulah sampai dia bisa mengklaim asuransi atas kematian suaminya. Dan tentunya dia mendapatkan uang dari hasil asuransi tersebut. Tapi kebanyakan korban dari si Belle Garnes ini adalah seorang laki-laki yang kesepian,
yang akhirnya terpikat oleh kecantikan dan rayuan dari si Belle Gaines ini. Dan kebanyakan orang gak banyak berprasangka kalau suami-suami ini meninggal disebabkan karena apa. Padahal semuanya itu meninggalnya oleh si Belle Gaines dan hanya demi mendapatkan uang asuransi. Nah gengs, dalam melakukan aksinya, si Belle Gaines ini memang melakukan dengan santuy, dengan santai, benar-benar lihai, sampai banyak banget orang ini yang gak percaya. Bener gak sih si Belle Gaines ini ngelakuin pembunuhan ini? Bener gak sih kalau dia ini pembunuhnya? Bener gak sih? Bener gak sih? Banyak banget yang berspekulasi apakah dia pembunuhnya atau emang suaminya itu meninggal alamiah. Makanya gak heran gengs, banyak banget orang-orang yang berspekulasi apakah dia ini manusia atau wujud setan yang berada di bumi. Lalu dunia pun akhirnya dihebohkan kembali oleh penemuan 42 kerangka mayat di depan rumahnya Belle Gaines. Ternyata 42 kerangka ini yaitu adalah mantan-mantan suaminya dan orang-orang yang telah berhasil dia bunuh. Dan dari aksi pembunuhannya ini gengs, Belle Gaines berhasil kurang lebih mengumpulkan uang sebesar $1,4 juta. Nah gengs, setelah ditemukannya kerangka mayat ini, 42 kerangka mayat ini, beberapa waktu, selang beberapa waktu lah gitu, akhirnya ditemukan juga mayat tanpa kepala dan tubuhnya itu hangus terbakar. Lalu banyak banget orang yang berspekulasi kalau ini itu tubuhnya si Belle Gaines. Tapi ada juga orang yang bilang kayaknya bukan si Belle Gaines deh, nggak mungkin itu dia. Kalau misalkan itu pun dia, siapa nih yang ngebunuh dia? Dan karena banyak orang yang nggak tahu nih, akhirnya banyak ya pendapat lah ya, banyak opini kalau itu si Belle Gaines, kalau ini bukan. Karena misalkan itu pun si Belle Gaines, lalu siapa sih yang bunuh si Belle Gaines? Tapi geng, sejak penemuan mayat tanpa kepala itu, Belle Gaines gak pernah muncul lagi di permukaan dan gak pernah tahu lagi kabar dia ada di mana. Jadi bisa jadi juga kalau yang ditemukan itu si Belle Gaines, atau bisa jadi juga si Belle Gaines udah pindah ke tempat lain. Kita nggak tahu kan.